Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita pada chapter berikutnya, yaitu tentang kapasitansi. Kapasitor adalah satu komponen elektronika yang memiliki sifat kapasitansi. Ya. Baik, kita akan baca nomenklaturnya. A capacitor is an electrical device which consists of two conducting plates of metal separated by an insulating material called a dielectric. Ya. Jadi kapasitor adalah sebuah lempengan yang disusun secara sejajar, ya, seperti tampak pada gambar di samping. Ya. Dari dua lempengan, ya, plat yang disusun secara sejajar, kemudian dipisahkan dengan sebuah material yang bernama dielektrikum, ya, sehingga akan terjadi satu sifat, yaitu dapat menyimpan muatan listrik. Ya. Kemudian di sini diperlihatkan ada muatan positif, ada muatan negatif. Ya. Saat kapasitor terisi dengan penuh sehingga muatannya full charge, maka kapasitor akan memiliki energi untuk dapat mengosongkan muatannya dan berubah menjadi sebuah energi listrik. Ya. Sesuai dengan nilainya, ya, kapasitor dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah fixed kapasitor, dan yang kedua adalah variable kapasitor. Ya. Untuk fixed kapasitor adalah sebuah kapasitor yang nilainya tetap, ya, tidak bisa diubah-ubah. Ya. Terdiri dari kapasitor keramik, kapasitor polyester, kapasitor kertas, mika, elektrolit, dan tantalum. Ya. Dan ini adalah bentuk fisik dari kapasitor keramik seperti ini. Ini polyester, ya. Kemudian kapasitor kertas, mika, kemudian elektrolit kapasitor, dan terakhir adalah tantalum. Ya. Seperti ini bentuknya. Mungkin sudah tidak asing lagi, ya, kita sudah sangat familiar ketika melihat sebuah rangkaian elektronik, maka di sana kita akan menemukan beberapa jenis kapasitor. Ya. Dan simbolnya adalah seperti ini. Ya. Di sini seolah-olah ada dua plat sejajar yang dihubungkan dengan sebuah bahan dielektrikum. Kemudian ini adalah simbol untuk kapasitor yang jenis elektrolit maupun tantalum. Ya. Berikutnya adalah kapasitor variabel. Jadi sesuai dengan namanya, nilai dari kapasitansinya dapat berubah. Ya. Kemudian ini dirubah-rubah sesuai dengan putaran mekanik pada lempengannya. Ya. Dan memiliki simbol seperti ini. Ya. Berikutnya adalah structure and symbol. Ya. Ini ada conducting plate A, conducting plate B, dan diantaranya ada dielectric. Ya. Dan ini adalah beberapa simbol, ya. Simbolnya bisa seperti ini, plat sejajar, kemudian ada plat yang sedikit melengkung, ya, atau dua-duanya sejajar garis lurus, atau bahkan untuk yang variabel ditambahkan dengan adanya tanda panah yang menunjukkan bahwa nilainya dapat berubah-ubah. Nah, dalam penggunaan kapasitor tentu akan berhubungan dengan muatan yang mengisi kapasitor tersebut. Ya. Kapasitor kosong artinya kapasitor yang tidak memiliki muatan. Bagaimana caranya agar kapasitor memiliki muatan? Tentunya harus dilakukan proses charging. Ya. Caranya adalah dengan menghubungkan kedua terminal
kapasitor dengan sebuah sumber tegangan, ya, dengan menghubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Di sini ada switch ya untuk menentukan kapan saatnya harus mengalir dan kapan saatnya harus kita hentikan. Sesaat setelah saklar tertutup, ya, maka elektron akan mengalir menuju potensial yang lebih tinggi dari sumber tegangan, dan proton akan tertarik kepada potensial yang lebih rendah, sehingga akan terjadi aliran arus pada rangkaian ini, ya. Seiring dengan mengalirnya arus, maka akan terjadi peningkatan jumlah muatan listrik pada kapasitor ini. Berikutnya adalah discharging, ya. Saat kapasitor sudah mulai terisi penuh, ya, yang ditandai dengan beragam atau seragamnya ion-ion yang berada pada kedua terminalnya, ya, maka kapasitor memiliki sebuah potensial karena memiliki muatan yang banyak, ya. Ketika kedua terminal dihubungkan dengan sebuah konduktor ataupun ada dan tidak adanya beban di sini berupa resistor, ya, maka akan ada arus yang mengalir, ya, hingga kapasitornya tidak lagi memiliki muatan listrik, ya, atau proses discharging of kapasitor, ya. Baik, berikutnya kita kuis, ya. Ada dua gambar, yang kiri dan kanan, ya. Sesaat yang kiri adalah saklar 2 open atau terbuka, ya, sehingga tidak terjadi hubungan, ya. Sementara saklar satunya close atau tertutup, ya. Nah, untuk gambar ini apakah yang terjadi, ya, charging atau discharging? Oke, jawabannya bisa kalian tulis, ya, dan kemudian disampaikan melalui Padlet yang sudah disiapkan di dalam e-modul ini, ya. Nah, berikutnya juga gambar yang kedua, ya. Ini kebalikan, ya. Tadi di gambar pertama S2-nya open, sementara di sini S2-nya dalam keadaan close dan S1-nya open. Apakah yang terjadi, charge or discharge untuk gambar kedua? Dan jawabannya kalian tulis di Padlet. Capacitance. Electrically, capacitance is the ability to store an electric charge. Secara kelistrikan, ya, kapasitansi adalah satu kemampuan rangkaian atau kemampuan komponen di dalam menyimpan muatan listrik, ya. Capacitance is equal to the amount of charge that can be stored in a capacitor divided by the voltage applied across the plates. Jadi kapasitansi sama dengan jumlah muatan yang dapat disimpan pada sebuah kapasitor, ya, divided by, dibandingkan dengan tegangan yang terjadi pada kedua lempeng tersebut. Rumus dari persamaan kapasitansi, ya, bisa dilihat pada gambar berikut. Pada gambar ini C adalah sebuah kapasitansi, satuannya adalah farad. Kemudian Q adalah amount of charge, satuannya adalah coulomb. Dan V adalah voltage, satuannya adalah volt, ya. Sehingga untuk bisa mencari berapakah kapasitans yang terjadi, yaitu dengan cara membagi muatan dengan tegangan. Ini adalah persamaan dari kapasitansi C sama dengan K A per D dengan mengalihkan menggunakan bilangan 8
0,85 kali 10 pangkat minus 12. Ya, C adalah kapasitas, K adalah dielectric constant of the insulating material, A adalah area of the plate dalam satuan meter persegi, dan D adalah distance between the plate atau jarak antara lempengan. Satuannya adalah meter. Ini adalah tabel yang menunjukkan berbagai macam nilai dielectric constant, dan dapat dilihat pada tabel ini yang paling besar adalah air, sementara yang paling kecil adalah udara yang di vakum atau ruang hampa. Ini contohnya ya. Contoh 1. What is the capacitance of the capacitor that stores 4 coulomb of charge at 2 volt? Berapakah kapasitansi pada sebuah kapasitor yang dapat menyimpan muatan sebesar 4 kolom dengan tegangan 2 volt? Maka dengan menggunakan persamaan C sama dengan Q dibagi V, maka nilainya adalah 2 farad. Berikutnya adalah contoh mencari sebuah kapasitansi dengan diketahui luas area dan jarak ya. Baik, kita simak soalnya. The area of one plate of the two plate mica capacitor is 0.00225 meter square, and the separation between plate is 0.02 meters. If the electric constant of glass is 7, find the capacitance of the capacitor. Jadi diketahui memiliki area luas penampang sebesar 0,0025 meter persegi, kemudian memiliki jarak antar dua plate sebesar 0,02 meter. Jika konstanta dieelektrik pada mica kapasitor adalah 7, maka berapakah kapasitansinya? Nah, dengan menggunakan persamaan C sama dengan K atau konstanta dieelektrik dikalikan dengan A dibagi D, kemudian dikalikan dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12, maka kita akan mendapatkan C sama dengan 7, 0,0025 dibagi 0,02 dikali 8,85 kali 10 pangkat minus 12, maka hasilnya adalah 7,74 kali 10 pangkat minus 12 farad atau 7,74 picofarad ya. Jadi pangkat minus 12 farad itu equal atau setara dengan picofarad. Inilah susunan paralel dari sebuah kapasitor ya. Jadi ada rangkaian bercabang, ada C1, C2, C3, dan C4. Maka C total yang kita dapatkan atau C pengganti dari keempat kapasitor ini adalah dengan cara menghitung menggunakan rumus C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 gitu ya. Inilah rangkaian seri di mana saling terhubung secara serial antara C1, C2, C3, dan C4, maka nilai totalnya 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 tambah 1 per C4 ya. Nanti C totalnya tinggal membalik gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.